kopinya. Matahari telah terbit. Semua orang mulai melakukan aktivitasnya masing-masing. Tak terkecuali Sudiro. Bapak tua ini bergegas untuk menjual dagangannya. Setiap hari Sudiro berjualan mulai pukul 7 pagi. Dengan tertatih ia menyusuri jalanan dengan membawa sebuah kotak kayu lapuk berisikan barang yang akan dijajakannya. Sudiro pun akhirnya sampai di ujung jembatan, tempat biasa ia mencari nafkah. Hal itu dilakukan untuk menghidupi dirinya dan sang istri. Bapak asal Kebumen ini pernah bekerja menjadi kuli bangunan. Namun kini tubuh rentanya tak sanggup bekerja terlalu berat. Tak ada pilihan lain baginya selain berdagang asongan, karena modal yang ia miliki hanya pas-pasan. Awalnya ia berdagang di terminal Kalideres. Cukup lama ia berdagang di sana sebelum akhirnya ia memutuskan untuk pindah di daerah Citra karena sudah tak sanggup lagi berjalan jauh. Fisik yang kian lemah tidak menghalanginya untuk terus berjualan. Dengan setia ia menunggu pembeli datang menghampirinya. Tak jarang di antara mereka yang tidak mengambil uang kembalian karena merasa iba. Bahkan, para pengendara yang melintas memberikan sebagian uang mereka kepada Sudiro. Mereka melakukannya sebagai bentuk rasa empati yang mendalam terhadap Sudiro yang di tengah usia senjanya masih harus berjuang hidup. Siang pun berganti senja. Sudiro membereskan barang dagangannya dan bersiap untuk kembali ke rumah. Sudiro berjalan dengan langkah pelan namun pasti. Pernah suatu kali, Sudiro pingsan di gang dekat rumahnya karena terlalu lelah sehabis berjualan. Jalan menuju rumahnya tidaklah lurus. Terdapat tangga turunan yang harus ia lalui. Sang istri, Karsia, selalu menunggunya untuk membantu membawa barang dagangan. Beruntung, hari ini ada seorang yang baik hati memberikannya sebungkus nasi.
Manusia tidak pernah tahu takdir sang Khalik yang digariskan kepadanya. Begitu pula takdir kehidupan yang harus diterima oleh keluarga Sudiro. Ia pun kemudian beristirahat sekedar untuk melepas letih setelah seharian berjualan. Rumah sederhana ini dibangun dari hasil menabung saat menjadi kuli bangunan, ditambah hasil dari menjual cincin pernikahannya. Dia kerja di bangunan, terus nginep di bangunan di dekat pasar Senen. Terus kita bawa punya cincin 5 gram, ada orang jual sawah. Kita beli, dapat 50.000 zaman dulu beli sawah, 50 meter. Kita jual, yang beli pabrik Poklam ini. Yang di situ bakal beli ini tempat, numpang-numpang terus saudara kan nggak enak. Ia membangunnya seorang diri dengan memanfaatkan barang-barang sisa proyek tempatnya bekerja dulu. Hasil dari berdagang asongan tidaklah seberapa, meskipun Karsiah juga bekerja sebagai tukang cuci baju. Namun tetap tidak dapat menutupi biaya untuk memperbaiki rumahnya. Ia dan sang istri pun tak berdaya. Lagi-lagi himpitan ekonomi yang menjadi masalah. Ia hanya bisa menambal atap rumahnya dengan asbes bekas seadanya. Rumah tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Ada kalanya saat hujan besar datang, mereka tidak dapat lagi berteduh di rumah mereka sendiri. Namun, bukan alasan Sudiro untuk tidak bersyukur. Rumah yang agak rombek, rumah beginilah. Anak aja mengikut aja. Gimana ada modal? Kita seharusnya menyadari bahwa tiada hasil tanpa perjuangan, seperti halnya Sudiro yang juga terus berjuang untuk dapat bertahan hidup dan menyongsong hari esok yang lebih baik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah